Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwatul iman, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah majelis taklim yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini Allah mempertemukan kita di dalam majelis ilmu. Mudah-mudahan Allah tabaraka wa ta'ala menyelamatkan kita semua dari segala keburukan dan menjaga kita dari segala fitnah. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan Allah jadikan kita termasuk orang-orang yang istiqomah di atas akidah ini. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, menindaklanjuti pembahasan kita tentang dampak buruk ketika Al-Quran ditinggalkan. Bahaya ketika Al-Quran ditinggalkan. Di surat 57 ayat 16 ya, surat 57 ayat 16 itu disebutkan tentang resiko atau akibat meninggalkan Al-Quran, sebagaimana telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di ayat tersebut. Alam yakni lilladzina amanu an taksha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kalladzina utul kitaba min qabl fatala alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun. Ya. Tidak satunya bagi orang yang beriman untuk secara khusus mengingat Allah dan mematuhi kebenaran yang telah diwahyukan kepada mereka.
dan janganlah mereka berlaku seperti orang-orang yang telah menerima kitab sebelum itu, kemudian mereka melalui masa yang panjang sehingga hati mereka menjadi keras, dan banyak di antara mereka menjadi orang-orang fasik. Jadi kerasnya hati itu risiko dan dampak buruk ketika orang i'rad anil Quran, ya, meninggalkan Al-Quran. Nah, yang dimaksud meninggalkan Quran atau berpaling dari Al-Quran, sebagaimana yang sebelumnya sudah kita bahas di surat 43, di surat 43 ayat 36, 37. Coba kita simak sejenak surat 43, ya, surat Az-Zukhruf ayat 36 dengan ayat 37. Di situ disebutkan waman yaksu an dzikri rahman. Ya, barang siapa yang yaksu itu disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir, maknanya yata'ama, pura-pura nggak ngerti. Yaksu artinya apa? Yata'ama, pura-pura nggak tahu tentang Quran. Yata'ghafal, yang kedua maknanya pura-pura lupa kepada Al-Quran. Itu maknanya yaksu. Ya, dan itu sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Kalau orang seperti itu pura-pura nggak tahu, pura-pura lupa kepada Al-Quran, di surat itu, surat Az-Zukhruf ayat 36, 37, itu ada 4 musibah. Satu, dia akan dikuasai oleh syaitan. Kuasai oleh syaitan, disesatkan oleh syaitan. Yang kedua, setan itu akan menjadi teman karibnya, sehingga yang ditakan lahu korin, setan menjadi korinnya, itu sehingga ide-idenya, gagasan-gagasannya itu hasil kerjasamanya dengan itu. Karena pikirannya sudah kosong dengan Al-Quran, jiwanya meninggalkan Al-Quran, pura-pura nggak ngerti dengan Quran, pura-pura lupa dengan Al-Quran, sehingga setan menguasainya, menyesatkannya, dan mendampinginya terus-menerus. Setelah itu apa? Yang ketiga, setan-setan itu la yasuddunahum anisabil, menghalang-halangi mereka dari setiap jalan Allah. Coba bayangkan, setiap jalan kebenaran ditutup oleh setan, dihias-hiasi. Ya, dihias-hiasi dengan sesuatu keburukan. Bagaimana target setan, ya, di dalam menggelincirkan Nabi Adam? Gimana? Pakai senjata ini, Pak. Jadi setan memposisikan diri sebagai penasehat yang terpercaya, mengaku kepada Adam, wa ana nasihun amin, aku ini penasehat yang terpercaya. Akhirnya pun dinasihatkan kepada Adam apa? Sesuatu yang buruk dihias-hiasi menjadi baik. Perhatikan, sesuatu yang buruk dihias-hiasi dengan sesuatu yang baik, mendapat istilah-istilah yang baik. Sebaliknya, sesuatu yang benar dihias-hiasi dengan sesuatu yang buruk. Itu karya dari setan. Nonton. Hati-hati di sini kita. Kalau setan aslinya kan cuma bisi, ya setan sing tim suksesnya ini yang bahaya. Tim suksesnya siapa? Manusia. Setan itu cuma bisi. Pelaksananya manusia. Nah, jadi bukan pilkada saja butuh tim sukses.
itu setan yang menghalang-halangi. Makanya di banyak ayat nanti Pak. Ya nanti di ujung-ujung nanti kita akan pelajari turuqus syaitan fi idlalin nas. Itu penting itu. Bagaimana cara setan menyesatkan manusia. Itu namanya talbisul iblis. Perangkap iblis. Kalau jenengan kepingin nangkep tikus, yang disuguhkan itu yang dibenci tikus atau yang disenangi. Itu ojo sampai pulang dari semen tadi. Allah. Nah kalau pakai Quran cek katanya gampang bejok pulang dari semen. Sekarang yang namanya liberal Syiah itu keliling kemana-mana. Masuk ke ormas-ormas kita. Hati-hati di sini. Ini nanti muter balik. Makanya kalau jenengan baca FLA, tahu FLA? Fikih Lintas Agama. Siapa penulisnya? Lu karoy. Deso sampai ini. Itu orang-orang liberal. Sudah gak karu-karuan itu. Al-Quran itu dikritik habis-habisan. Hadis-hadis Nabi dikritik habis-habisan. Nanti ujungnya apa? Menjelma tokoh-tokoh yang mencaci maki orang yang mengamalkan hadis. Dengarkan, enggak menjelmanya kayak ngono. Penampilannya karena orang-orang intelektual. Hati-hati ini. Nah, saya cengak ngasih wacana-wacana saja. Ya. Nah baik, jadi itu cara setan begitu. Kapan-kapan kita bahas itu insya Allah. Turuqus syaitan fi idlalin nas fi talbisil iblis. Cara setan di dalam menyesatkan manusia. Itu diputar dihias-hiasi Pak. Makanya di ujung ayat ini surat Az-Zukhruf ayat berapa? 37. Di awal ayat coba jangan lihat. Wa innahum layasuddunahum anis sabil. Setan-setan yang sudah menguasai dirinya, setan-setan yang sudah menjadi teman karibnya, menghalang-halangi orang tersebut dari setiap jalan Allah. Jadi mau menuju ketaatan dikasih was-was. Apa penghalangan-penghalangan itu nanti disebutkan secara rinci. Sehingga nanti kalau sudah lama-kelamaan, setiap mau melakukan kebenaran ragu, setiap mau melakukan taat ragu, setiap mau menjalankan perintah ragu. Lama-kelamaan dia akan tinggalkan perintah-perintah tersebut dan dia lebih suka meninggalkan dan menyelisih perintah. Perhatikan itu. Kalau sudah demikian, terbentuklah karakter mencintai sesuatu yang menyelisih, membenci yang diperintah, itu akan terbentuk karakter seperti itu. Kalau sudah demikian, apa yang terjadi? Di ujungnya ayat, yahsabuna annahum muhtadun. Di saat hatinya condong kepada yang menyelisih, di saat hatinya membenci yang diperintah, dia menyangka dia berada di atas Allah. Sempurna sukses setan. Sempurna. Nah ini. Nah kalau sudah demikian, berat nanti Pak. Berat. Karena orang di saat dia berada di atas salah, dia menyelisih Nabi, menyelisih sunnah, menyelisih Al-Quran, tapi dia menyangka berada di atas hidayah. Lah nek salah rumangsa bener, tobatnya kapan? Sampai di situ, boten. Dia akan menggembuskan permusuhan-permusuhan. Sesuatu yang batil tadi akhirnya dianggap salah, yang harus disingkirkan. Sementara yang batil karena dianggap benar harus dicanggih ya setan. Dan itu siapa pelakunya? Munafik. Pecah menjadi dua golongan besar. Liberal dengan Syiah. Juragane satu.
Syiah dari mana? Yahudi. Munafik? Yahudi. Silsilahnya dibaca. Ini penting. Makanya nanti masing-masing ada di pihak-pihak tertentu, Pak. Nanti mengadu domba, mengadu-adu, menimbulkan isu-isu kebencian dan permusuhan. Itu tugas utamanya. Jangan lihat kisah perangnya Muawiyah dengan sahabat Ali. Itu karya besarnya orang munafik. Yang satu sisi, satu pihak ada di pihaknya Ali, sebagian lagi ada di pihaknya apa? Muawiyah. Ya apa carane Ali dengan Muawiyah itu perang. Itu skenario besarnya orang munafik. Koyok-koyok belani Ali, sing situ koyok-koyok belani. Ojo sampai kula sampai kena perangkap seperti ini hari ini. Makanya pakai kacamata Al-Quran cek jelas. Ainal haq wa ainal batil. Makanya Nabi berdoa, Allahumma arinal haqqa haqqa. Kenapa kau sampai ada penguat seperti ini? Karena satu saat kebenaran itu bisa dianggap salah. Contoh saniki kejujuran. Saya kira kerja jujur itu Pak elek Pak. Di kantor jujur elek sampean. Ngerusak jujur niku ngono lho. Jujur itu ngerusak idene wong sing jujur. Akhirnya apa? Kejujuran harus dihilangkan. Sebabnya orang jujur urusannya bergaya ini. Iso emplok. Akhirnya apa? Ketidakjujuran itu adalah suatu keharusan. Lah ya apa Pak wong awak dhewe ijenan ngono mbok dalile Pak. Ijenan gak iso. Akhirnya harus mengikuti, terbentuklah kita menjadi seperti itu. Hati-hati. Nah, boleh. Nah, sekarang kita kembali kepada surat 57 ayat berapa tadi? 16. Oleh karena itu di ayat 67 itu sampun kula jelaskan di pertemuan sebelumnya, ayat ini turun dijelaskan oleh sahabat Abdullah ibnu Mas'ud wonten ngene kitab tafsir Ibnu Katsir. Kata sahabat Ibnu Mas'ud, ayat ini turun itu pada saat usia keislaman kami. Jadi sahabat Ibnu Mas'ud dengan beberapa sahabat yang lain itu masuk Islam usia 4 tahun. Jadi masuk Islamnya selama 4 tahun sahabat Ibnu Mas'ud dan sahabat-sahabat yang lain, baru kemudian turun ayat ini sebagai teguran. Karena ayat ini turun itu pada saat para sahabat itu berlambat-lambat di dalam ketaatan. Napa berlambat-lambat? Berlambat-lambat dengan terlambat niku sami napa mboten? Dalam sampun kula nyuwun tulung, saya khutbah di beberapa masjid kita, di masjid-masjid kita itu nek sholat Jumat niku seringane berlambat-lambat. Niku di mana-mana itu. Mana? Dadi khotib mari imbarku baru. Nah iki terus pagi itu ngapain kira-kira? Mana lho Pak? Tolong, insya Allah. Kita jaga ibadah ini, kita jaga masjid ini. Nah, kita jaga ibadah ini, kita jaga masjid ini. Dengan cara apa? Menjaga kualitas ibadah ini. Kalau memang pagi itu kita nggak ada udzur, maka upayakan datang lebih awal. Ojo khotib naik mimbar, kita baru
berdatang itu di mana-mana, Pak. Di mana-mana. Di masjid-masjid kita. Di masjid-masjid kita. Makanya mohon diperhatikan dengan sebaik-baiknya. Nah, ibu-ibu, tolong suaminya dibantu. Ya, gak sholat Jumat. Ayo tak kawal. Gue baik semangat. Hah? Awas hati-hati ini. Nah, jadi ayat ini turun karena pada saat itu ya para sahabat berlambat-lambat di dalam ibadah. Makanya ditegur oleh ayat ini. Tidakkah sudah tiba waktunya, belumkah tiba saatnya bagi orang-orang mukmin untuk melembutkan hatinya dengan zikir kepada Allah dan dengan kepada Al-Quran, mengkonsumsi Al-Quran, membaca Al-Quran. Tidakkah bukan waktunya? Akhirnya ayat berikutnya mengatakan apa? Jangan sampai orang-orang mukmin meniru orang-orang ahli kitab. Ojo niru al-Yahudi, ojo niru Nasrani. Apa? Fatola alaihimul amadu. Berlalu waktu yang panjang. Nopo artinya ini? Orang Yahudi meninggalkan Tauratnya dalam waktu cukup lama. Orang Nasrani meninggalkan Injilnya dalam waktu lama. Tidak membacanya, tidak menyentuh, mengkaji kandungannya, dan juga tidak melaksanakan perintah-perintah yang ada di dalam kitab itu dalam tempo waktu yang cukup lama. Ojo sampai lakoni ngoten. Itu pesannya. Itu pesannya. Jangan sampai kita meniru Yahudi, jangan sampai kita meniru meninggalkan kitabnya dalam waktu yang cukup lama. Ya, contohnya kados pundi? Ada enggak? Ada enggak di antara kita yang enggak baca Quran sampai seminggu penuh? Ada enggak? Enggak usah dijawab, cuma batin nenai. Ono enggak? Pertanyaannya, kenapa kok enggak baca Quran? Kok sampai seminggu itu lo laupo? Sibuk? Oke, enggak masalah. Wong anjene sibuk. Sesibuk itukah? Satu. Yang kedua, kalau baca berita di YouTube sempat nggak? Oh sempat. Baca Quran nggak sempat? Baca YouTube? Nah ada apa ini? Pun Bapak Ibu, kira-kira sampai kapan kita berislam seperti ini? Kira-kira sampai kapan kita berislam seperti ini? Pertanyaan. Kenapa? Kok itu dipersoalkan? Jelas. Hati dengan Al-Quran itu seperti tanah dengan air. Sambung jelas? Sebagaimana telah disebutkan dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Matalu ma ba'athani Allahu minal ilmi wal huda kama tali." Ya, nah ini. Matalu ma ba'athani Allahu bihi minal huda wal ilm kama tailil ghaitil kathir asoba ardan. Apa kata Rasulullah? Perumpamaan aku diutus oleh Allah, gambaran aku diutus oleh Allah dengan membawa petunjuk dan ilmu ini. Yang dimaksud apa?
Aku diutus Allah dengan membawa Al-Quran, itu ibarat air hujan yang deras menimpa bumi. Itu. Maka di dalam konteks hadis ini, Nabi menggambarkan hati manusia itu seperti tanah, sedangkan Al-Quran itu ibarat air hujan. Sekarang kalau tanah, walaupun sangat subur, kalau nggak kena air, ribut. Kalau semakin lama keras, semakin lama membatu, maka itu akibat ketika hati jauh dengan Al-Quran. Apa kata Allah? Kita simak di ayat berikutnya. Fatola alaihimul amadu faqasat qulubuhum. Maka hati-hati mereka menjadi keras. Tuh kan? Hati menjadi keras hati ini. Kemudian apa berikutnya? Kalau hati itu sudah keras, fakatirun minhum fasikun. Kebanyakan mereka menjadi orang-orang fasik. Apa artinya fasik? Yakhruju minat ta'ah. Keluar dari ketaatan. Sehingga para ulama menjelaskan bahwa orang yang hatinya keras itu menimbulkan bahaya-bahaya yang sangat besar. Hati yang sangat keras menimbulkan bahaya-bahaya yang sangat besar. Apa di antaranya? Yang pertama, orang yang hatinya keras adalah melahirkan sosok-sosok yang suka membantah. Nah, jadi kalau ada perintah dalam Al-Quran, perintah dalam Sunnah itu nggak langsung dikerjakan, tapi dipikir dulu. Menunjukkan intelektual, menunjukkan kecerdasan. Kita ini orang-orang cerdas, kita ini orang-orang berpendidikan, kita ini orang-orang intelek. Intelek apa intelek? Terserah, monggo. Jenengan menyatakan intelek, menjadikan orang yang berpengetahuan, silakan. Tapi jenengan lihat hasil. Bagaimana orang Yahudi ingin menunjukkan jati dirinya itu mereka orang cerdas. Begitu mendapat perintah dari Allah. Masih ingat kisah perintah penyembelihan sapi betina? Ketika dia nuntut Nabi Musa, hai Musa, kamu punya Tuhan, tanya kepada Tuhanmu, siapa pembunuh orang tersebut? Tanya. Nabi Musa pun berdoa kepada, tunjukkan kepada kami siapa pembunuh itu dan apa yang harus kami lakukan. Maka Allah perintahkan kepada Nabi Musa, ya, diperintahkan wa idz qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tadbahu baqarah. Allah perintahkan kepada kita supaya menyembelih lembu betina, sapi betina. Selesai. Kalau hari itu dia keluar, oke, kita cari sapi betina. Cari sapi betina disembelih, selesai urusan. Tapi karena orang cerdas, karena orang intelektual, maka ketika perintah itu datang, qalu, mereka menjawab, atattakhiduna huzwa, apakah Tuhanmu akan membuat permainan kepada kami, mempermainkan kami?
Kami ini bukan orang-orang bodoh. Kami bukan orang-orang jahil. Ya. Maka Nabi Musa pun berlindung. A'udzubillahi an akuna minal jahil. Aku berlindung kepada Allah agar aku tidak menjadi orang-orang yang jahil ini. Agar aku dijauhkan dari orang-orang yang jahil ini. Maka dia menunjukkan kecerdasannya itu, Pak. Itu yang dilakukan oleh orang-orang liberal sekarang ini. Sis, gitu kan. Kalau jenengan baca itu adem panas. Saya sempat baca sebagian, kemudian saya beli buku yang mengkritisi kitab ini, karena kitab itu sempat ramai tahun 90-an, ya. Fikih lintas agama. Ramai sekali Pak itu. Karena Masya Allah panas kalau kita baca itu. Ya panas. Tapi itu tadi kecerdasan. Dalil-dalil diponcei, hukum-hukum dibantah, ulama-ulama dihina, dicaci, dicemooh, dilecehkan. Nah yang begini-begini nggak ada yang bahas. Yang begini-begini nggak ada yang mempermasalahkan. Yang merusak Islam nggak ada yang mempersoalkan. Pertanyaan saya, kenapa? Kenapa? Apakah ini nggak berbahaya? Makanya kita buka wacana kita. Oke, kita lihat itu Pak, protokolnya itu ketika diperintahkan nyembelih sapi betina, akhirnya apa? Mereka menjawab, oke, kami akan siap melaksanakan. Namun, ud'u lana rabbak. Coba kamu tanyakan kepada Rabbmu. Kita buka surat Al-Baqarah ayat 68. Itu dialog pengeyelannya. Ya, pengeyelannya. Jadi kalau ada perintah, ada larangan itu bukan dijauhi gitu, bukan. Tapi sementara karakternya orang mukmin gimana Pak? Apabila Allah dan Rasulnya menyuruh, jawab mereka apa? Sami'na, itu sifat orang mukmin. Bukan sami'na, wah mikir-mikir dulu. Sami'na, wah mikir-mikir dulu. Itu orang Yahudi. Kayak nggak percaya kalau perintah Allah itu benar gitu loh. Sambil coba kita simak gimana sikap bantahan orang-orang Yahudi di setiap menerima perintah. Ngeyel. Sambil kita lihat ayat 68. Silakan. 68. Mereka berkata, mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami agar Dia menjelaskan kepada kami tentang sapi betina itu. Dia Musa menjawab, dia Allah berfirman bahwa sapi betina itu tidak tua dan tidak muda, tetapi pertengahan antara itu. Maka kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Sudah jelas. Pertama, oke, kami akan cari sapi betina. Cuma sapi betina ini kira-kira umurnya piro? Soalnya ono sing tuwe, ono sing enom. Saya takon nang Tuhanmu mana? Jelas awak dhewe cekak keliru sembelih itu. Maka Nabi Musa pun bertanya kepada Allah dan berfirman, ya, innahu yaqulu innaha baqaratun la farijun wa la bikr. Sapi ini tidak terlalu tua, juga tidak terlalu muda. Awalun baina dzalik, pertengahan dari usia itu. Sekarang fa'al ma tu'mar, laksanakan apa yang diperintahkan. Nek wong muslim budal dolek selesai, Pak. Karena wong cerdas. Karena wong cerdas apa? Qalu. Orang cerdas ini bilang,
Ud'u lana rabbak. Coba kamu tanya kepada Rabbmu. Yubayyin lana ma launuha. Lah nek ngono warnane apa? Soalnya sapi iku warnane ono sing putih, ono sing ireng, ono sing coklat, ono sing lorek. Iki sing tak belas endi? Tolong tanyakan supaya jelas. Silakan. Ayat 69. Mereka berkata, mohonlah kepada Tuhanku untuk kami agar Ia menjelaskan kepada kami apa warnanya. Musa menjawab, Allah berfirman bahwa sapi itu adalah sapi betina yang kuning tua warnanya, yang menyenangkan orang-orang yang memandangnya. Tambah angel. Inna dinu yusrun. Sesungguhnya agama ini mudah. Jangan kau persulit dengan logikamu ini. Ada perintah jalankan, selesai sudah. Ada larangan jauh, selesai sudah. Kenapa? Apa Anda nggak percaya dengan perintah Allah dan syariatnya? Kenapa harus dipikir-pikir dulu? Kecerdasan. Astagfirullah. Selesai sampai dijelaskan begitu. Wis nek ngono saiki dolek ono sing warnane kekuning-kuningan, Mas. Warnanya keemas-emasan nek didelok iku nyenengno. Ki angel Pak dolek. Akhirnya dengan kesulitan dia mencari-cari ketemu. Selesai? Enggak. Dasarnya memang cerdas, Pak. Qalu da'u lana rabbak yubayyin lana ma'i innal baqarata syabah alaina wa inna insyaallah lamuhtadun. Silakan. Mereka berkata, mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami agar Dia menjelaskan kepada kami tentang sapi betina itu, karena sesungguhnya sapi itu belum jelas bagi kami, dan jika Allah menghendaki niscaya kami mendapat petunjuk. Akhirnya dilanjutkan. Nabi Musa pun menghadap Allah dan bertanya, sapi yang kondisinya ke apa yang diambil ini? Selanjutnya ayat 71, silakan. Musa menjawab, Allah berfirman, sapi itu adalah sapi betina yang belum pernah dipakai untuk membakar tanah dan tidak pula untuk mengiring tanaman, sehat dan tanpa belang. Mereka berkata, sekarang barulah makan hal yang sebenarnya. Lalu mereka menyembelihnya dan nyaris mereka tidak melaksanakan perintah itu. Ujung-ujungnya apa Pak? Sebenarnya sulit untuk menjelaskan. Hatinya berat untuk taat, intinya di situ. Nah kalau kita kemudian mengikuti sunnahnya Yahudi, mengikuti sunnahnya itu bisa-bisa nanti di sini letaknya Pak nanti. Akhirnya orang yang menerima ilmu langsung diamalkan ilmu dan betul-betul dengan catatan penjelasan yang diambil itu dengan referensi dan pertanggungjawaban, tafsirnya jelas, kalau hadis sarahnya jelas, sanadnya jelas. Kalau sudah demikian, apa yang ditunggu untuk diamalkan? Kalau memang referensinya bisa dipertanggungjawabkan, tafsirnya jelas. Makanya kalau pakai tafsir, tafsir yang jelas. Tafsir Ibnu Katsir, tafsir At-Tabari, tafsir Al-Qurtubi. Jangan tafsir mimpi yang dipakai. Ya, akhirnya aneh-aneh dipikirkan. Dan ngapunten sangat rata-rata orang biasa kayak begini ini demi Allah, orang-orang yang sangat tidak serius di dalam menanamkan agama kepada keluarganya, sampai tinggalin enggak percaya. Orang-orang yang meremehkan hukum-hukum agama dalam rumah tangganya. Tapi ngomongnya begitu tinggi. Sampai saya heran kapan itu. Kalau kami tanpa syariat, nggak ada syariat, nggak mau kami hidup tanpa syariat. Oh, luar biasa ini. Kami sangat terkagum-kagum, Mbak. Jadi kalau bicara kalau nggak syariat tanpa hidup, nggak ada artinya hidup tanpa penegakan syariat.
Masya Allah. Akhirnya kami pun tenggelam dalam dialog, dalam diskusi, dalam sharing, tukar pendapat. Masya Allah, kami menikmati. Terakhir kami terkejut dan mentah. Sekian jam kami berdiskusi, mentah. Kenapa? Kaget kami. Ada seorang wanita keluar bawa teh. Ya, saya tanya pembantunya, Ustaz. Istri saya. Kaget lagi kita. Kenapa? Enggak kaget? Ini syariat sing ndi? Hah? Aina syariah? Syariat mana yang akan ditegakkan? La haula wala quwwata. Pak, Ibu, coba kita simak sekarang. Terus gak usah muluk-muluk di sini. Apakah kita dengan keluarga kita sudah betul-betul mencintai syariat ini dengan baik? Dan kita gandeng anak-anak kita untuk sama-sama mencintai syariat. Sudah kita lakukan? Hah? Sampun dilaksanakan nih. Anak-anaknya dilatih untuk mencintai Quran, memakmurkan rumahnya dengan Al-Quran. Ya. Menutup auratnya, membatasi hubungan-hubungan, bebasnya pergaulan, bebasnya. Betul-betul syariat itu ditegakkan dalam kehidupan sehari-hari. Betul-betul diterapkan di dalam rumah tangganya. Kenapa? Karena rumah tangga itu presidennya siapa? Siapa? Suami. Sampean presidennya loh. Ayo. Apa sulitnya orang jenengan itu berkuasa penuh? Kok nggak bisa menegakkan syariat di negara wilayah panjenengan? Apa masalahnya? Apa masalahnya? Nah, disitulah kita perlu penataan dalam kajian ini. Bukan membabi buta. Bukan berteriak-teriak dengan seperti tong kosong. Tapi betul-betul dihayati. Dicermati. Dipahami. Dicintai dan diamalkan. Diterapkan dalam kehidupan ini. Diterapkan dalam kehidupan. Sehingga bersama-sama rumah tangga kita kibarkan syariat agama ini. Kita kibarkan syariat agama ini. Dari segala sisinya. Mau tidur, anak-anak kita pun berangkat ke kamar mandi. Dalam rangka berwudu. Sudah diterapkan belum ini? Diterapkan berwudu di sana. Ya, akan tidur baca ayat-ayat Al-Quran sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makan dengan sunnah di atas syariat, berpakaian di atas syariat, itu luar biasa. Berarti kita sudah berhasil menegakkan syariat Allah dalam. Kalau di luar nggak bisa, wajar kita, karena bukan wilayah kita sepenuhnya. Ternyata menegakkan syariat itu satu, Pak, butuh keseriusan. Nggak tenang. Demi Allah, saya tadi katakan ini demi Allah, saya saksikan langsung gitu. Sehingga berikutnya ketika mau bicara tentang penegakan syariat, bicara tentang kajian Quran, ini dirawat dulu nih. Lalu terusnya teman. Coba bisa bayangkan ya dengan. Lah kalau berbicara syariat itu syariat Islam tuh masya Allah. Luas, Pak. Sampun jelas nih, Pak. Nah, jadi dampak buruk yang pertama dari hati yang keras apa tadi? Suka bantah, ngeyel. Masya Allah. Yang kedua, ini yang paling sulit, ini yang paling berat. Yang kedua adalah al-mamnu' anil hidayah. Terhalang untuk menerima hidayah. Terhalang untuk menerima al-haq. Bukan karena kebenaran itu yang sulit untuk diterapkan. Bukan.
Bukan syariat itu yang sulit untuk diterapkan, bukan, tapi karena kerasnya hati, sehingga hati yang keras itu menjadi penghalang terlaksananya syariat Allah, terhalang untuk melaksanakan kebenaran. Ada ibu-ibu datang ke saya, Ustadz, mohon nasihat. Saya meyakini jilbab itu wajib, Ustaz. Tapi saya mengalami kesulitan untuk pakai jilbab itu. Sulit, Ustaz. Apanya yang sulit, Ibu? Pakai jilbab itu mudah. Kata ibu ini, enggak. Saya terhalang dari dua hal. Sulit dan memang terasa berat. Berat, Ustaz. Ya, kami pernah coba, tapi insya Allah sulit. Ibu pakai jilbab produk mana kok sulit itu? Hah? Ibu pakai jilbab kok sulit itu pakai produk mana? Wong kain itu sakmu nambane. Ndak sakmene cilike, uncalo dicop itu lo kena. Apa yang sulit? Satu, kalau Anda berat, sebenarnya bukan berat. Berat, Ustaz. Nggak ada pakai jilbab berat. Itu bagi Ustaz, bagi kami katanya. Ya. Saya tanya, Ibu kalau berobat ke Surabaya, saat kepala Ibu pusing, pakai helm apa enggak? Ya pakai, Ustaz. Kenapa? Kan tangkap polisi, itu masalahnya. Saya abot-abotin jilbab, itu siapa? Helm. Saya abot-abotin jilbab, si abot helm. Apa yang sulit? Yang menjadi soal itu kita belum punya rasa takut kepada Allah. Kita belum punya rasa takut kepada rasa takut itu yang akan membangun kekuatan seseorang di dalam menjalani suatu perintah. Dan agama ini mudah dijalankan. Allah sudah setel. Agama itu mudah. Wala yusyaddidu. Jangan engkau perberat-berat. Ya, agama ini. Makanya syariat-syariat Allah itu memberikan keringanan-keringanan kepada kita semuanya. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menginginkan kemudahan dalam agama. Apa yang sulit? Nah, oleh karena itu Bapak-bapak sekalian, jadi dan bahayanya sangat banyak sekali Pak nanti. Akibat dari hati yang keras ini. Maka salah satu obat agar Allah lembutkan hati kita, agar Allah selamatkan kita dari hati yang keras, dimulai yaitu dengan mengkonsumsi Al-Quran. Konsumsi Al-Quran, paksa. Kalau bapak-bapak sudah 1 bulan gak baca Quran sama sekali, kalau boleh saya usulkan, sepulang dari sini, jangan nunggu besok kasih domain kita. Sepulang dari sini Anda baca 5 ayat saja. Sakit kira-kira. Ini bagi sing rumongso, aku wis sak bulan gak mau coblas sih. Sampeyan baca nggak usah banyak, 5 ayat aja. 5 ayat saja. Nek 5 ayat kabotan, mau 2 ayat setengah. Menangislah kepada Allah. Nek moco 5 ayat sekabotan, menangislah kepada Allah. Menangislah kepada Allah. Apakah Allah sudah tidak menghendaki kita jadi orang baik? Paksa. Kalau nggak dipaksa, mendidik diri akan mengalami kesulitan. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Mungkin apa yang kita bahas sarang-sarang atas ilmu ingkang manfaat. Dan semoga Allah memberikan kekuatan lahir batin kepada kita untuk bisa mengamalkan
ibadah ini dengan sebaik-baiknya. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan kajian kita di pertemuan akan datang, kita akan bahas di antara min alamat qasawatul qalb. Di antara tanda-tanda kerasnya hati. Sekaligus apa obat yang harus kita konsumsi. Itu materi yang akan datang, insya Allah. Kita akan bahas mengenal tanda-tanda hati yang keras atau kerasnya hati. Apa tanda-tandanya? Kalau sudah melihat tanda-tanda ini, segera eksekusi. Segera ambil tindakan supaya tidak mengalami kematian. Sebab kalau hati itu keras dibiarkan, maka hati itu akan mengalami kematian. Dan itu sangat berbahaya. Demikian sallallahu Muhammad subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.